Halo Sobat GST. Dari banyaknya prestasi atlet Indonesia belakangan ini yang kerap menjuarai turnamen seperti di gelaran Indonesia Master Super 500 kemarin ataupun turnamen di Thailand beberapa waktu lalu. Namun ternyata ada yang terlupakan. Sosok sang pelatih yang berjuang kembali mengharumkan nama tunggal putra Indonesia. Seperti yang terjadi pada pagelaran di Istora Januari kemarin, tentu akan selalu menjadi catatan manis untuk sektor tunggal putra Indonesia, di mana sejarah kembali terulang. Yang terakhir tercipta di tahun 2008, yakni All Indonesian Final yang mempertemukan Jonathan Christie dan juga Chico Aura Dwi Wardoyo, yang berhasil dimenangkan Jonathan Christie dalam pertandingan 2 game langsung 21-15 dan 21-13. Dan bagi kita para badminton lovers, tentunya Chico dan Jojo sudah menjadi juara keduanya saat mereka sudah berhasil menciptakan All Indonesian Final. Nah, prestasi Indonesia Final tersebut tentunya tak lepas dari tangan dingin sang pelatih yang hampir terlupakan ini. Dia adalah Coach Irwansyah, kepala pelatih tunggal putra saat ini. Di sini, Gudang Sports tertarik untuk membahas profil Coach Irwansyah lebih mendalam lagi sebagai bentuk apresiasi kami terhadap pengorbanannya untuk Indonesia. Dan ternyata banyak fakta-fakta yang banyak tak diketahui oleh para badminton lovers, baik dari masa mudanya, karir sebelum melatih, bahkan jauh sebelum itu, karirnya saat masih menjadi pemain. Yuk kita bahas di sini. Siapa sangka pelatih kelahiran 10 Juni 1974 ini ternyata mempunyai darah India. Kuci-kuci hota ini. Dan darah itu didapatkan dari ayahnya. Nama asli ayahnya dulu adalah Dharmalingam, berasal dari Tamil India, sebelum berganti nama menjadi Haji Dharma. Dan ayahnya pernah sukses menjadi pemain badminton lokal regional Sumatera Utara. Dan dengan prestasi tersebut, ayahnya pun diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Sumatera Utara. Ayahnya pun menurunkan bakat bulu tangkis pada Irwansyah sejak usia 9 tahun. Wah, ternyata orang Medan dia ini. Nama panggilan kecil Irwan adalah Aboy, karena darah Indianya dia besar di Binjai, Sumatera Utara. Salam dari Binjai. Wah, masih saudara nih ternyata sama Paris Fernandes. Jangan-jangan Coach Irwan suka mukul pohon pisang juga nih. Tapi tenang guys, Coach Irwan ini latihannya nggak mukul pohon pisang kok, tapi latihan badminton. Di usia 13 tahun, Aboy masuk PB Bang Duta, dan di saat itu impian dia adalah mengikuti jejak ayahnya, di mana berprestasi di badminton agar diangkat menjadi PNS. Itu saja cukup. Ya gimana ya guys, orang dulu kan kebanyakannya emang gitu ya. Cita-citanya kalau jadi PNS itu udah keren banget guys. Gimana nggak keren, mengabdi untuk bangsa guys, ya nggak? Lalu di tahun 1991 saat kota Medan ditunjuk menjadi tuan rumah Kejurnas, usia Irwan saat itu sudah 17 tahun, di mana dia terkesima untuk pertama kalinya melihat dan mengikuti event sebesar ini. Bahkan dirinya mengikuti 3 kategori di Kejurnas tersebut: ganda, tunggal, dan campuran. Rekor nih kalau nih, asli rekor. Gak capek itu coach. Atau jangan-jangan karena Medan nggak punya atlet kali ya, begitu dapat yang bagus satu langsung dimainin di semua sektor. Wah, keren juga ya. Dan alhasil dari 3 yang diikuti, semuanya tidak ada yang memuaskan, dimana dia harus kalah di per-8 final semua. Tapi lumayan lah ya, sampai per-8 guys. Namun siapa sangka jalan kekalahan tersebut membuat PB Tangkas melirik bakatnya. Maklum guys, PB di Pulau Jawa saat itu lebih maju dibanding daerah-daerah lain. Kayaknya saat ini juga sih. Saat itu Coach Irwan tak menyangka akan bisa ke Jakarta, karena baginya ke Jakarta itu syaratnya susah dan harus butuh duit. Dan karena tak mempunyai cukup dana, dia pun ke Jakarta melalui kapal laut dari Belawan menuju Tanjung Priuk selama 3 hari. Dan di sini perantauan Irwansyah dimulai. Di PB Tangkas, ternyata karir Irwan tidaklah mulus dan sesuai harapannya. Walaupun pernah mengalahkan Hendrawan dan Haryanto Arbi pada pagelaran PON ataupun Indonesia Open, namun panggilan Platnas Cipayung tak kunjung diterima Irwansyah. Dan baru di tahun 1996, 5 tahun setelah Kejurnas Medan, dia mendapatkan panggilan itu saat usianya sudah menginjak di 22 tahun. Dia masuk bersama Taufik Hidayat saat itu. Setelah menunggu 5 tahun, siapa sangka 1 tahun berjalan di Cipayung, dia malah cedera di Prancis terbuka 1997. Mana setelah melakukan jumping smash, kaki atau tumpuan Irwan ketika mendarat bermasalah. Bahkan dia tidak berhenti, malah melanjutkan pertandingannya. Setelah pertandingan,
hasil pemeriksaan ternyata cedera Irwan termasuk kategori berat ataupun serius, di mana 3 saraf tulangnya terjepit, dan disitulah dimulai masa-masa kelam Irwan, di mana dalam penyembuhan selama 3 minggu pinggangnya diikat dan ditarik dengan besi penahan, lalu juga menyetrum pinggangnya selama 3 minggu itu juga. Dia hanya diperintahkan tiduran dan hanya boleh bangun kalau mau ke kamar mandi. Sakitnya minta ampun, saya sampai teriak-teriak, kata Irwansyah. Cedera saya ini bahaya dan terancam lumpuh. Selama setahun tidak boleh bermain, dan selama 3 tahun hanya boleh tidur di kasur keras. Untung bukan kasur Palembang ya guys. Selain cedera saraf tersebut, Irwan juga pernah naik meja operasi karena kakinya yang bengkok. Lalu juga cedera pada lututnya. Banyak juga nih cederanya Coach Irwan. Salut guys untuk perjuangan coach. Walaupun cedera tetap gas, ya enggak? Dan karena Coach Irwan menjadi atlet yang pesakitan alias sering cedera, akhirnya PBSI pun urung mengikutkan Irwan mengikuti turnamen-turnamen BWF Super Series. Dan di tahun 2001 pun dia memutuskan angkat kaki dari Cipayung, di mana turnamen Indonesia Open 2001 dengan slot yang banyak untuk tuan rumah menjadi turnamen terakhir baginya. Coach Irwan tidak mengajukan dirinya menjadi PNS ke Pemda Sumut ataupun BKN Pusat. Justru dirinya terbang ke Inggris karena saat itu Reksi Mainaki sedang melatih timnas Inggris. Negaranya Ryan Giggs dan Gareth Bale sedang membutuhkan pemain sparring dengan bayaran yang melebihi gaji PNS. Hahaha. Mundur deh niatnya jadi PNS ya. Kalau bayarannya bagus kenapa enggak guys. Dan selain imbalan yang besar, PBSI Wallace juga berjanji akan mengikut sertakan Irwansyah ke 5 turnamen internasional termasuk All England. Akhirnya tawaran itu pun diambil oleh Irwansyah ketimbang ngurus surat kuning dan SKCK untuk daftar jadi PNS. Karena Reksi di Inggris dan Irwan di Wallace, di mana jaraknya yang lumayan jauh, mereka pun tidak pernah bertemu selama setahun. Alhasil, Irwansyah benar-benar sebatang kara di negeri Wallace, dan dia berniat akan mengakhiri kontrak di 6 bulan awal. Namun ternyata takdir berjalan lain. Siapa sangka, justru di Wallace ia mampu berprestasi dengan menjuarai 3 turnamen Eropa, yakni di Norwegia, Scotland, dan Wales sendiri. Bahkan dirinya mampu menembus ranking 23 dunia, dan itu pun membuatnya menjadi kerasan tinggal di Wales dan Exton tinggal di sana. Sebagai informasi, pada Indonesia Open 2002, Irwansyah membela Wallace di Istora dan mampu mengalahkan Lindan yang saat itu berstatus ranking 2 dunia. Gila guys, Lindan disikat. Baru tahu nih Mimin, ternyata Coach Irwan adalah pemain tunggal putra dunia guys. Bahkan udah ngalahin Lindan. Salut. Alhasil, di Wallace beberapa tahun, Irwansyah juga mempersunting orang Wallace. Dia adalah Catherine Davis. Bule guys, cakep pula. Bisa aja ini Coach Irwan. Salam dari Binjai. Dan saat menjadi idola di Wallace, dan banyak tuntutan warga sekitar kepadanya untuk membuka akademi supaya anak-anak Wallace juga kecipratan jago kayak dirinya. Dirinya pun akhirnya membuka akademi di tahun 2010 yang langsung laris manis Tanjung Kempul. Bahkan peminatnya pun tidak hanya dari dalam negeri, sampai dari Swiss segala. Lalu pada 2012 dia menjadi pelatih utama PBSI-nya Siprus selama 2 tahun. Dan begitu masuk, ternyata dia shock akan kualitas pemain-pemain Siprus yang bisa dibilang sama Tarkam di daerah juga masih kalah jauh. Cuma udah kadung tanda tangan kontrak, jadi pantang mundur buat Coach Irwan, ya enggak? Nah, di tahun 2014, Coach Irwan habis kontrak dan naik level ke negara yang lebih mendingan dikit badmintonnya, Republik Irlandia. Negaranya Roy Kent guys. Bahkan di sana, anak asuhnya Scott Evans menembus babak 16 besar Olimpiade Brazil 2016. Di mana event itu juga yang menjadi pintu Irwan untuk dilirik Reksi lagi, yang sudah jadi Bimpres PBSI saat itu. Hebat nih Coach Irwan, setiap habis kalah di 16 besar, selalu ada jalan baru lagi. Akhirnya, Coach Irwan pun menjadi asisten pelatih tunggal putra di bawah Henry Saputra. Dan saat ini, dia menjadi pelatih kepala tunggal putra Indonesia yang kemarin berhasil mempersembahkan All Indonesian Final di Indonesia Master. Mudah-mudahan kedepannya All Indonesian Final di kejuaraan Super 1000 ya Coach. Bahkan di Olimpiade, kalau melihat historinya, Mimin yakin sih tunggal putra akan lebih baik di tangan Coach Irwansyah. Gimana nggak berharap guys, lihat historinya Coach Irwan ini pantang menyerah guys. Udah cedera, bisa membangkitkan tim-tim yang nggak terkenal. Bahkan yang Mimin buat terkejut, dia pernah mengalahkan Lindan. Kalau udah pernah ngalahin Lindan di masa-masa emasnya Lindan, itu udah jadi catatan manis guys. Karena Anthony Ginting sendiri pun walaupun sudah pernah mengalahkan Lindan, tapi pada saat Lindannya udah tua guys.
Taufik Hidayat sendiri paling baru beberapa kali ngalahin Lindan. Lebih banyak kalahnya guys. Hebat Coach Irwan, salut. Oke, mungkin segini dulu ya yang bisa Gudang Sports berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap dukung atlet-atlet Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa. Sekian dulu ya, sampai ketemu lagi. Salam dari Binjai. Thank you.